Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya untuk keberapa kali nih Mas Nur ya? 4 kali ya bisa hadir di majelis yang mulia, majelis yang sangat luar biasa ini ya, di tempat yang mulia, dan tema yang akan saya bahas ini tema yang memang masih terus menjadi pemikiran saya dan aktivitas yang saya tekuni, yaitu bagaimana kita mempelajari ya kebangkitan 4 generasi. Sebetulnya ini memang nggak ada satu buku khusus. Saya pun masih ingin mendalami beberapa bagian. Ya, pertama yang dimaksud tadi kebangkitan generasi sahabat Rasulullah SAW, yang Rasulullah sendiri sebut sebagai khairul qurun qarni, ya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik itu generasiku. Jadi keunggulannya di rahimahullah, kita ini sebagai umat Islam dikaruniai Allah dengan uswah, ya, uswatun hasanah. Bahkan ini satu-satunya keistimewaan yang dimiliki ya hanya oleh umat Islam, yaitu kita punya uswah, ya, uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, ini generasi sahabat ini. Jadi kita punya model. Jadi kalau kita mau bangkit ya kemana-mana ya, kita mau membuat sesuatu, kita sudah ada polanya. Ini nggak ada satupun ya peradaban lain yang punya model yang ideal. Oleh karena itu kita ini punya model. Jadi kalau kita membangun pendidikan, kita selalu kembali kepada model Nabi, model terbaik gitu ya. Jadi kalau kita bicara politik, maka politik terbaik itu politik di zaman Nabi. Kalau kita bicara bagaimana membangun rumah tangga yang terbaik itu rumah tangga Rasulullah, ya. Jadi disinilah bersyukurnya kita gitu ya, kita dikaruniai model yang ideal, uswatun hasanah. Itu yang tidak punya ya, tidak ada seorang manusia pun selain Rasulullah SAW ya, yang seluruh ucapannya, seluruh tindakannya dan bahkan diamnya menjadi contoh. Itu hanya Nabi kita Muhammad SAW ya, tidak ada yang lain. Dan beliaulah nanti yang melahirkan generasi terbaik tadi. Bukan hanya teori, bukan hanya konsep, memang nyata ya, generasi sahabat itu generasi terbaik yang paling unggul ya, generasi yang betul-betul ya, kalau Said Qutb menyebut Jilul Quran ya, generasi Qurani ya, istilah yang lain ya generasi Rabbani ya, generasi Rabbaniyun. Ini generasi yang luar biasa. Nah, nanti yang kedua adalah kita bisa menelaah bagaimana bangkitnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, yang prestasi besarnya kita tahu ya, berhasil membebaskan kaum muslimin ya, dari pasukan Eropa yang waktu itu menjajah kota Yerusalem ya, Palestina selama 88 tahun. Jadi kalau kita lihat ukuran prestasi satu peradaban adalah kekuatan militer, memang itu menjadi salah satu. Jadi kalau kita mengukur salah satu indikator peradaban itu kuat atau tidak, memang diukur dari kekuatan militernya. Sampai sekarang masih begitu. Ya, kita lihat namanya teknologi pesawat misalnya, kalau sudah ada pesawat yang dibuat oleh timnya Pak Ilham Habibie itu, kalau nggak salah pesawat jet N berapa gitu ya, yang kemudian belum selesai, itu sebetulnya waktu itu teman-teman IPTN bilang itu pesawat jet tercanggih, yang selangkah lagi Indonesia itu mampu memproduksi pesawat tempur. Jadi tetap teknologi tertinggi di bidang pesawat memang dimiliki pesawat tempur. Maka 70% riset di Amerika itu memang riset pertahanan. Jadi salah satu indikator ya, kalau kita lihat makanya Amerika mengikuti Romawi dulu, semboyannya juga sama ya, ini yang pernah diucapkan oleh Prabowo waktu debat Pilpres ya, si vis pacem para bellum ya, jika kamu mau damai siapkan perang
Itu semboyan Romawi. Dan bangsa Romawi waktu itu terkenal bangsa yang paling kuat ya secara militer. Bayangkan bangsa yang ratusan tahun pengalaman perangnya ya, yang dalam perang Yarmuk itu jumlahnya 8 sampai 10 kali lipat ya pasukan kaum muslimin yang waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan kemudian diganti di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, panglima besarnya diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Gimana waktu itu seorang Khalid bin Walid ya memimpin pasukan sekitar 20.000 menghadapi 200.000-an ya pasukan Romawi, dan kalah itu Romawi ya. Kalau menurut Ustadz Budi Azhari waktu itu Khalid bin Walid mengatakan, di mata saya pasukan Romawi, orang-orang Romawi ini seperti lalat. Itu kira-kira kualitas ya sahabat Nabi itu begitu, menghadapi pasukan terbaik di dunia yang jumlahnya 8 sampai 10 kali lipatnya. Itu beliau mengatakan, di mata saya mereka seperti lalat ya. Dan waktu orang-orang Islam mengatakan ini pasukan Romawi banyak sekali ya, Khalid bin Walid membalik ya, justru pasukan Islam ini banyak sekali ya. Jadi logika orang waktu itu mengatakan Romawi yang 200.000 itu banyak sekali, pasukan kita sedikit. Tapi bagi Khalid bin Walid pasukan kita banyak sekali ya. Dan beliau mengatakan kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena Allah bersama kita ya, dan kita akan kalah kalau Allah meninggalkan kita. Ini rumus penting. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ya mendidik satu generasi terbaik ya. Kita bisa melihat bagaimana modelnya generasi sahabat ini model ideal ya, satu generasi yang selalu berpola seperti generasi Robbani. Itu basicnya adalah ilmu. Jadi generasi ini generasi yang cinta ilmu, berbudaya ilmu ya, mereka haus ilmu. Dan ini model umum sebetulnya ya, bangsa manapun yang akan menjadi bangsa besar ya, Jepang kah, Korea kah ya, itu selalu dimulai dari bangkitnya tradisi ilmu ya, masyarakatnya haus ilmu di situ. Nah itu tuh cirinya. Jadi kita lihat bagaimana bangsa barat itu bangkit gitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Irlandia ya, judulnya What Islam Did for Us, apa yang Islam perbuat ya terhadap kami, maksudnya orang barat. Dan Dr. Tim Wallace Murphy ini menulis satu subbab dalam bukunya, itu berjudul The West Debt to Islam ya, hutang barat terhadap Islam. Dan dia ceritakan di sini bagaimana Barat itu, kata dia, tidak akan pernah mampu membayar hutangnya kepada umat Islam sampai kapanpun, karena mereka berhutang budi luar biasa ya kepada umat Islam, karena mereka belajar sains dan teknologi itu kepada umat Islam ya. Penerjemahan karya-karya ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan muslim itu dilakukan secara masif, dan mereka mengirim ya bahkan pendeta-pendeta mereka ke pusat-pusat pendidikan Islam waktu itu ya, di Cordova, di Toledo, di Baghdad ya dan sebagainya. Mereka belajar bahasa Arab karena waktu itu bahasa sains itu bahasa Arab ya. Ulama-ulama kita dulu menulis ya kitab sains itu dalam bahasa Arab. Di saat itu Barat masih ketinggalan sekitar 500 sampai 600 tahun ya. Sebagai gambaran saja, misalnya abad ke-10 Masehi ya, ilmuwan muslim Abu Rayhan Al-Biruni itu sudah mampu merumuskan ya, membuat rumus menghitung diameter bumi. Itu abad ke-10 Masehi. Eropa masih menghukum Galileo Galilei abad ke-16 ya, dijebloskan ke penjara bawah tanah karena dia menyebarkan teori heliosentris. Jadi kalau kita refleksikan, generasi sahabat Nabi ini generasi yang haus ilmu, itu ciri pertama. Yang kedua, generasi ini adalah generasi yang tingkat kasih sayangnya sama manusia itu sangat tinggi. Jadi ini masyarakat yang ideal. Madinah itu masyarakat yang embrio satu peradaban besar, karena masyarakat ini masyarakat yang saling tolong menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Jadi kalau kita sekarang saya kemarin dengar cerita dari Pak Amang bagaimana orang-orang katanya di Skandinavia itu ya, itu
mereka bayar pajak 70% pada negaranya, ya, dan mereka senang, ya. Nah, coba sekarang bagaimana masyarakat kita itu gitu ya, satu sama lain saling tolong menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Banyak kisah di masa sahabat Nabi ya, sampai waktu sakaratul maut pun mereka masih berpikir untuk saudaranya, ya, bukan dirinya. Nah, itu Rasulullah berhasil mendidik ya satu kaum yang seperti ini. Yang berikutnya ya, masyarakat Madinah waktu itu adalah masyarakat yang miras, berhasil memberantas minuman keras dalam waktu yang sangat singkat, karena itu penyakit masyarakat ya, miras, narkoba ya. Makanya nanti untuk menghancurkan satu masyarakat ya pakai aja miras sama narkoba itu, dan Rasulullah membasmi itu ya bersama dengan turunnya surat berapa itu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton ya, itu dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi itu cara ya Rasulullah membangun satu masyarakat yang terunggul. Nah, kaum seperti ini dan yang kemudian terbukti hanya 5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin waktu itu sudah mampu mengalahkan Romawi ya, menaklukkan kota Yerusalem. Dan uniknya ya, kaum muslimin membangun tradisi baru yang belum pernah dikenal dalam sejarah. Itu yang Karen Armstrong, penulis Inggris terkenal, menulis buku tentang kota Yerusalem ya, udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan dia, karena Armstrong ini menggambarkan belum pernah terjadi penaklukan kota Yerusalem ya, itu seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana Umar, kata dia, pemimpin pertama di muka bumi ya, yang menaklukkan kota Yerusalem dan tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah, tidak membantai penduduknya, tidak melakukan pembakaran, penghancuran. Bahkan pihak yang kalah, yaitu Kristen, itu menandatangani satu piagam yang disebut dengan piagam Ailiyah, tradisi yang membuat perjanjian. Itu memang dicontohkan Rasulullah SAW dengan piagam Madinah itu. Nah, itu yang Profesor Hamidullah ya, ahli manuskrip kuno dari Perancis, menyebut piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world, konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Jadi kalau anak-anak sekarang ya, saya tanya contoh negara maju mana, nggak tergambar bahwa Madinah itu negara terbaik ya. Sampai ada yang di beberapa pesantren tahfidz, santrinya saya tanya, coba sebutkan contoh negara maju, karena saya tahu dari dulu saya SMP juga diajari begitu, ciri-ciri negara maju, negara yang income per kapitanya tinggi ya kan? Negara yang sekarang ditambah lagi kurikulum 2013 itu ada negara yang menghormati HAM, gender, termasuk lucu juga negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Nah, saya baca kurikulum SMP ini marah saya. Makanya saya tulis artikel di majalah Hidayatullah 2017 yang lalu. Saya beri judul Presiden 10 Anak. Ya, jadi kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Satu keluarga 10 anak. Ya. Kita ini harus ngejar Amerika, Pak. Kita ini sekarang keempat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Kita 267 juta tahun lalu. Amerika 304 juta, India 1,3 miliar, Cina lebih 1,4 1,5 miliar. Jadi harus kita kejar Amerika ini. Ya, kita harus naik ke nomor 3 gitu ya. Ini nggak ada presiden yang punya program kayak begitu. Makanya nggak ada yang milih saya. Jadi takut Pak ya, nambah anak babi nggak takut, tapi nambah anak manusia takut, kan ini aneh ya cara berpikirnya, itu melawan hadis Rasulullah ya. Saya sudah tanya ahli-ahli hadis tuh, kenapa ya Rasulullah tuh kok saya belum ketemu hadis perbanyaklah istri ya. Ada nggak yang menemukan Rasulullah bilang banyak-banyakilah istrimu, ada nggak? Ada kata-kata Ibnu Abbas, ini Ustadz teman saya Ustadz Farid Ogbah seneng banget kata Ibnu Abbas, ini selalu beliau kutip ya, khairun nas aktsaruhum nisaan. Jadi laki-laki yang terbaik itu yang paling banyak istrinya, ini kata Ustadz Farid Ogbah ya. Maka beliau banyak istrinya ya. Tapi memang ini ada kaitannya dengan generasi gemilang.
Hadirin rahimakumullah, jadi sahabat Nabi itu ya, itu memang manusia-manusia terbaik Pak, dan berhasil mewujudkan itu, membangun peradaban tinggi ya. Jadi bukan sekedar kekuatan militernya Pak. Jadi ada bangsa yang militernya kuat ya, seperti bangsa Mongol ya, bangsa Romawi waktu menaklukkan Yunani, itu memang bangsa yang ototnya kuat ya, preman gitu. Tapi ketika dia menaklukkan Yunani, dia nggak membangun peradaban baru, malah dia akhirnya terserap ke peradaban Yunani. Orang Romawi waktu itu bangga berbahasa Yunani, makanya Bible itu ditulisnya dalam bahasa Yunani, padahal Yesus tidak berbicara bahasa Yunani ya, tapi bicara bahasa Ibrani. Nah, kemudian kita lihat Mongol pernah menaklukkan Baghdad, tapi Mongol nggak membangun peradaban baru. Nah, jadi ciri-cirinya kalau kita perhatikan ya, satu peradaban itu yang menang itu bukan hanya kekuatan militernya, tapi juga kekuatan sains dan teknologinya. Jadi kekuatan peradaban itu unggul ya, dia bisa menaklukkan yang lain kalau kekuatan sains teknologinya ini unggul. Tapi kekuatan inti satu peradaban memang ditopang dari akhlaknya gitu. Jadi kalau bangsa itu bisa aja akhlaknya mulia ya, tapi sains teknologinya nggak unggul, bangsa ini akan kuat daya tahannya, cuma dia nggak bisa mengungguli peradaban lain. Nah, umat Islam waktu itu adalah bangsa yang cepat belajar, sama dengan bangsa Barat. Bangsa Barat ini bangsa yang cepat sekali belajar, dan mereka sanggup belajar dalam waktu cepat, mengambil alih kemudian ya kepemimpinan dunia dari peradaban Islam sampai sekarang. Nah itu, jadi bagaimana model pendidikan ya, karena generasi ini produk pendidikan ya. Saya ada banyak disertasi doktor, terakhir ini ada Ramadan yang lalu mahasiswa saya namanya Dr. Musaddad ya, dia sekarang ini penerjemah teks khutbah di Masjidil Haram ya. Kalau yang umroh bisa ketemu beliau tuh di kantornya dari Masjidil Haram. Ada 3 orang Indonesia yang sekarang jadi penerjemah khutbah Jumat di Masjidil Haram. Nah, Dr. Musaddad ini menulis disertasi doktornya berjudul Ma'alimut Tarbiyah ya fi Syama'ilil Muhammadiyah ya. Jadi konsep pendidikan dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah, itu kitabnya Imam At-Tirmidzi ya, tentang akhlak dan kholak Rasulullah SAW. Nah ini yang unik ya. Jadi kata kesimpulan beliau itu, memang kunci terbaik, kunci sukses pendidikan Nabi itu pada diri Rasulullah itu sendiri. Nah ini sama nanti modelnya ya. Jadi kunci kebaikan pendidikan itu memang pada gurunya, dan Rasulullah itu guru yang sempurna ya. Akhlak beliau jelas dipuji dalam Al-Quranul Karim ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Rasulullah itu bukan hanya baik dalam akhlaknya, unggul dalam akhlak, tapi Rasulullah itu unggul dalam fisik juga, dalam perilaku. Jadi cara duduk terbaik itu cara duduk Rasulullah, cara senyum, cara tertawa beliau ya, cara beliau berjalan itu menjadi contoh, bahkan fisiknya. Nah itu yang saya merasa berdosa terus tiap hari, karena kalau digambarkan dalam hadis kan Rasulullah tuh perutnya saja seperti batu, kalau orang namanya six pack ya. Rasulullah itu perutnya aja terbaik Pak. jadi dadanya bagaimana, tongkrongan Rasulullah bagaimana, Masya Allah, beliau itu contoh. Nggak ada manusia di muka bumi ini yang seperti Rasulullah, guru yang betul-betul sempurna ya. Bagaimana ibadahnya, sholatnya ya, makanya sampai beberapa sahabat Rasulullah yang ingin tahu ibadah Nabi kan ngeri Pak, lihat Rasulullah ini udah diampuni oleh Allah dosanya, tapi sholat malamnya sampai kakinya bengkak ya. Maka ada satu sahabat yang mengatakan, aku akan sholat terus ya, nggak tidur ya. Kan ada Rasulullah itu mempersaudarakan di antara sahabat, misalnya antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda ini ahli ibadah, sholat terus, baru sholat isya sebentar selesai, bangun sholat malam. Akhirnya istrinya kurang terurus. Nah saudara beliau ini Salman Al-Farisi, cendekiawan yang hebat ya, melihat kondisi istrinya Abu Darda sedih, akhirnya beliau tidur di rumah Abu Darda, dan betul melihat Abu Darda ini memang senangnya sholat terus gitu. Akhirnya ditegur sama Salman,
sholat isya sebentar, bangun udah sholat lagi, ya. Dibilang kamu ada hak, ya, hak tubuh juga, hak istri juga. Nah ini adil namanya. Ya, itu sahabat Nabi itu begitu, Pak. Ada lagi yang bilang saya akan puasa terus. Ya, satu lagi bilang saya nggak akan kawin, sa'atazilun nisa, aku akan jauhi perempuan. Rasulullah dengar itu ditegur semua. Aku juga sholat, aku juga tidur, aku juga puasa, aku berbuka. Bahkan menyegerakan berbuka itu sunnah. Aku juga menikah, kata Rasulullah. Ya, an-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Ini menunjukkan ajaran Islam itu wahyu. Islam itu mencegah ekstrim, melampau, tatarruf, gulu, itu nggak boleh. Dan Rasulullah mencontohkan itu. Sebab orang biasanya kalau sudah kadung senang ibadah, dia cenderung meninggalkan dunia. Ada kecenderungan ekstrim pada diri manusia, yang itu Rasulullah cegah. Ya, makanya adil bersikap, ya. Muqtasid itu sikap pertengahan. Yang sekarang orang bilang moderat. Sebetulnya itu adil. Jadi kita bisa banyak, ya, menggali bagaimana keunggulan generasi sahabat. Dan kalau kita lihat model pendidikan Rasulullah ini sudah jelas. Itu yang saya sekarang sudah, menurut saya gitu ya, sudah baku pendidikan Islam. Modelnya itu yang dikatakan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu. Ya, beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ayat tadi yang dibaca oleh imam kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, adalah adibuhum wa allimuhum. Saya menemukan ini bahwa ini model baku, karena nanti semua ulama kita sampai nanti yang saya sebut generasi gemilang, generasi 45 itu model pendidikannya sama. Bahkan ini model universal sebetulnya. Maka bangsa-bangsa yang sekarang ini unggul, apakah Jepang, Korea, ya, Finlandia dan seterusnya, itu model pendidikannya mirip-mirip itu, yang mereka sebut pendidikan karakter. Zaman Pak Nuh gencar sekali, ya, digelorkan pendidikan karakter. Kalau kita lihat buku-buku karakter yang terbit, itu mereka mencontoh Cina. Cina tahun 80-an itu mirip dengan kita. Kita tahun 70-an, jadi sekalian yang masih, mungkin zaman saya Pak Nur itu masih melihat dulu kalau kita main bola, ya, PSSI main bola gitu, itu masih seimbang dengan Korea Selatan, dengan Cina, ya, itu masih seimbang, ya. Pemain kita yang terkenal dulu, ya, Abdul Qadir, si Kancil namanya, ya, itu sangat terkenal, ya, deket-deket Muhammad Sholah lah sekarang gitu, ya. Jadi waktu itu saya kadang-kadang mengibaratkan waktu itu sahabat Nabi perang melawan Romawi. Nggak terfikir, waktu bangsa Arab zaman Rasulullah itu bangsa yang nggak ada di peta peradaban, nggak dikenal. Kalau orang lihat peta mana bangsa Arab, nggak dikenal apa prestasinya. Tiba-tiba hanya dalam waktu sekitar 20 tahun, 25 tahun sudah muncul menantang Romawi. Jumlahnya 1/10-nya, nggak ada yang berpikir waktu itu menang. Itu kayak Persibaya lawan Liverpool, kira-kira gitu. Ada yang berpikir waktu itu terus menang, nggak ada yang berpikir, ya, jadi mesti kalah gitu ya. Dulu kita kalau petinju itu kayak apa dulu, Elias Pikal lawan Mike Tyson gitu ya. Itu susah. Atau yang apa apa yang di Taiwan tuh MMC apa itu kan? UFC itu kan, yang Indonesia terus lawan Nur siapa? Nurmagomedov yang jago dari Rusia itu, ya kan? Juara itu kayak begitu. Kemudian dunia menyaksikan kalah itu Romawi. Pening kan, lihat itu gimana, itu yang disebut ini khairul qurun, itu terbukti. Dan saya pernah ditanya gimana model pendidikan Nabi waktu itu. Memang modelnya bertumbuh pada sosok Rasulullah. Rasulullah mendidik sahabat itu memang disiplinnya, yang kalau kita lihat Nabi itu Masya Allah sangat disiplin, ya. Kita kan sudah dilatih umat Islam itu, kalau betul-betul adab itu ditanamkan, itu kan isinya disiplin. Disiplin bagaimana mau tidur, Rasulullah itu begini adab tidurnya, waktu tidur bangun begini yang dilakukan, ya, masuk kamar mandi begini yang dilakukan, di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, waktu mau makan susah, ya. Tadi saya jam 1 lewat itu bangun, nyesek nafas saya baru ingat, ya, tadi malam di jamu Pak Amang itu kambing open.
Wah, perut saya itu baru kena kambing open aja udah kembung. Saya sekarang umur 53 mau 54 ini. Ya udah banyak penyakit. Ya enggak banyak lah, alhamdulillah belum ada. Tapi saya gambarkan ya, kalau kita renungkan, kalau kita haji atau umrah, coba bayangkan Rasulullah SAW itu hijrah umur 53 tahun, Pak. Itu lihat medan jalannya dari Mekah ke Madinah seperti itu, dan beliau dalam hijrah itu menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Kita bisa menggambar kekuatan fisik Rasulullah itu seperti apa. Jenderal kita itu 53 tahun persiapan pensiun ya. Rasulullah baru perang Badar umur 54 tahun dan terus sampai akhir hayat beliau 60 tahun itu fisiknya luar biasa, masih mimpin perang. Umar bin Khattab itu masih menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Kita bisa bayangkan gimana kekuatan Umar bin Khattab itu. Nah ini jadi memang yang disebut dalam Al-Quran bastatan fil ilmi wa bastatan fil jismi, hebat dalam ilmu dan hebat dalam fisik. Itu dahsyatnya generasi sahabat ini ya. Kita temukan nanti pola model pendidikan tadi ya, menanamkan adab, ilmu yang mereka bilang karakter itu terjadi. Itu di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah kalau generasi Salahuddin ini enak karena sudah ada buku yang memang ditulis oleh pakar pendidikan, namanya Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Beliau memang pakar pendidikan, disertasinya pun kelihatannya disertasi dokter beliau belum terjemahkan. Judulnya Al-Fikr At-Tarbawi Inda Ibn Taimiyah, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Tapi buku yang terkenal ditulis oleh Dr. Ihsan Al-Kilani ini sudah diterjemahkan lama, tahun 90-an di Malaysia dan Indonesia ya. Judulnya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Jadi Dr. Ihsan Al-Kilani ini menggambarkan betapa umat Islam pertama kali mengalami pukulan telak itu di zaman perang salib. Jadi kalau kita lihat grafik pencapaian peradaban umat Islam itu naik terus dari zaman Rasulullah ya sampai para sahabat 711 mimpin Eropa, dari 637 Masehi ya menguasai kota Yerusalem. Baru kota Yerusalem itu direbut Eropa 1099 ya, jadi dalam 637 sampai 1099. Di zaman itu ada kekhalifahan, ada Abbasiyah ya, umat Islam tertinggi sains dan teknologinya, umat Islam paling kaya zaman itu. Tapi anehnya pasukan Eropa yang jumlahnya sekitar 150.000 berhasil menduduki, menjajah Yerusalem ya selama 88 tahun. Itu hampir 1 abad. Bagaimana ya umat Islam mampu merebut kembali kota Yerusalem itu, dan mengapa umat Islam bisa kalah? Itu yang dianalisis oleh Dr. Ihsan Al-Kilani dalam bukunya. Dan disitulah nanti ya beliau menyebutkan beberapa faktor penyebab hancurnya umat Islam waktu itu ya. Pertama tentu penyakit hubud dunia ya, penyakit sampai beliau buka kitabnya itu dengan hadis Rasulullah SAW, idza alzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah memuja dunia, akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Yang kedua, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan perjuangan ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain ya, saling menghina satu dengan yang lain, saqatat fi ainillah, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Ini terjadi di zaman itu. Umat yang paling pinter, umat yang paling kaya, umat yang paling canggih sains dan teknologinya dikalahkan oleh bangsa-bangsa preman waktu itu. Orang-orang preman dari Eropa datang ke, dan kita tahu apa yang dilakukan tuh, ya, membantai kaum muslimin, menyembelih kaum muslimin. Dan untuk merebut itu kembali, bukan kata Dr. Ihsan Al-Kilani, bukan menunggu pemimpin turunnya seorang Salahuddin, bukan begitu. Salahuddin itu bukan seorang diri seperti superhero ya, turun dari langit ya terus sendirian menghancurkan pasukan salib, enggak begitu modelnya. Para ulama waktu itu kemudian mengambil alih kepemimpinan umat. Ketika sultan sudah tidak berdaya, politik nggak bisa diharapkan lagi ya.
Sultan itu di Baghdad kan, sultannya waktu itu, ya, didatangi kaum muslimin, ditunjukkan bukti-bukti pembantaian kaum muslimin, sultannya nggak peduli. Masyarakat diajak jihad nggak mau, mereka sudah hubud dunia. Ulama-ulamanya saling pecah belah, terutama sampai di kampus di Nizamiyah School, itu kampusnya Imam Al-Ghazali, itu terjadi bunuh-bunuhan antara madhab Asy'ari dengan madhab Hambali, mirip seperti yang terjadi zaman sekarang ini, ya. Jadi konflik mazhab keras, akhirnya umat Islam itu sudah hubud dunia, ulama-ulamanya sibuk dengan kelompoknya sendiri, sibuk menjatuhkan kelompok lain. Di situ pasukan asing sudah mengintai, dan ketika disembelih mereka nggak tanya kamu mazhab mana, semua Islam dibantai. Ini sudah terjadi di zaman itu, ya. Kemudian yang terjadi lagi di situ, ya, faham-faham ekstrim, ya, seperti rasionalisme ekstrim menyebar, termasuk sufi-sufi ekstrim, ya, yang sesat itu mulai menjamur. Dan istilah kemudian Dr. Ihsan Al-Khalili menyebut peran dua ulama penting, ya, dalam kebangkitan umat Islam. Satu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan satu namanya Imam Al-Ghazali. Di majalah Hidayatullah, di situs Hidayatullah ada tulisan seorang mahasiswa Al-Azhar, bagus. Itu peran murid-murid Imam Ghazali dalam jihad Salahuddin. Kan nanti Salahuddin Al-Ayyubi ini didampingi oleh cucu muridnya Imam Al-Ghazali, ya, dan nanti ulama-ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Asakir ahli hadis itu, beliau di masa Nuruddin Zengki dibantu untuk, jadi di zaman perang saja, di waktu zaman perang salib itu pamannya Salahuddin namanya Nuruddin Zengki. Kan Nuruddin Zengki ini yang pertama kali membalik situasi, ya. Jadi asalnya pasukan salib itu di atas angin terus. Nah, di masa Nuruddin Zengki itu kira-kira 50 tahun, ya, pertama Nuruddin Zengki mulai merebut kota Edessa. Nah, di situ beliau membangun nanti untuk muridnya Imam Ghazali namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir ini satu kampus hadis. Jadi madrasah hadis pertama yang dibangun di situ. Jadi buku Dr. Ihsan Al-Khalili ini menggambarkan sekali bagaimana peran pendidikan pada waktu itu, madrasah-madrasah yang melahirkan satu generasi baru yang beliau sebut sebagai Jilu Salahuddin, itu generasi Salahuddin. Dan model pendidikannya bisa dibaca sama dengan model yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat itu. Nah, ini juga model yang kemudian melahirkan generasi Muhammad Al-Fatih, ya. Saya belum menemukan khusus kurikulum madrasah, saya ingin teliti nih yang zaman Muhammad Al-Fatih, tapi yang bisa kita baca adalah peran guru Muhammad Al-Fatih, karena pendidikan itu sebetulnya yang paling penting adalah gurunya, ya. Sekarang ini kan karena rancu, kalau kita bicara pendidikan kita sudah rancu dengan sekolah, ribut sekarang, zonasi ini zonasi sekolah bisa dizonasi, tapi pendidikan nggak bisa dizonasi, ya. Karena kalau ini saya mau usul gimana gitu, ya, sebetulnya kementerian kita itu jangan namanya Kementerian Pendidikan, terlalu tinggi, ya, terlalu ideal. Sebab kalau Kementerian Pendidikan, ya, itu kalau bahasa Belanda aja dibedakan antara opvoeding dengan on the wage. Ki Hajar Dewantara membagi dua. Sama sekarang juga begitu. Saya dengar dari Pak Amang juga, kata beliau pernah ke Australia. Di sana di Australia itu juga dibedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Jadi memang kalau anak-anak dari TK, SD, SMP dan seterusnya itu memang yang ditekankan pendidikan. Nah, semakin tinggi nanti semakin pengajaran. Pengajaran itu lebih pada transfer of knowledge. Tapi kalau pendidikan itu inculcation of values, menanamkan nilai. Maka yang dibentuk oleh Rasulullah SAW waktu itu adalah menanamkan nilai, Pak. Sikap dulu. Pendidikan itu menanamkan sikap disiplin, sikap jujur, ya, sikap cinta kebersihan, ya. Itu yang tertanam. Nah, saya pernah dapat pertanyaan dari dosen di Malang. Sekarang gimana, Pak? Mahasiswa yang masuk ke kampus kami ini itu belum terbentuk sikapnya, harusnya nggak boleh begitu. Jadi kalau pendidikan karakter kita itu mau nyontoh negara lain, taruhlah yang sekuler, ya, saya bicara yang sekuler dulu, tapi karakternya benar gitu, ya, pendidikan karakternya benar, modelnya benar. Karena kalau pendidikan karakter, penanaman nilai itu syarat pertamanya harus ada contoh. Jadi kalau pemerintah mau mau mendidik rakyatnya, maka pemerintah harus jadi contoh. Misalnya jujur, ya harus jujur, presidennya jujur, menterinya jujur, birokratnya jujur,
Di sekolah misalnya harus kepala sekolahnya jujur, gurunya jujur. Kita menanamkan jangan malas, gitu ya. Itu makanya Rasulullah benci kan dengan sikap malas dan lemah. Ya, beliau didik kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, kan gitu. Itu doa kita terus gitu. Tapi yang ngamalkan bangsa lain, doanya bagus banget kita itu. Ya Allah, jauhkan kami dari sikap malas dan lemah. Ajal wal kasal, lemah dan malas. Ya, saya kan mungkin pernah cerita ya, pernah ngisi kuliah bareng dengan profesor dari ITB di Solo, di UNS waktu itu. Nah, profesor dari ITB ini cerita bagaimana beliau masuk ke satu laboratorium di Jerman, dan di situ alat-alat laboratoriumnya impor semua dari Korea Selatan. Beliau heran, beliau sering ke Korea, ke Jepang, kok bisa Jerman saja impor alat labnya dari Korea Selatan. Nah, beliau temui profesor di Korea Selatan, ternyata profesornya mendidik mahasiswanya sederhana, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah itu pendidikannya begitu. Makanya berani nggak kita begitu? Kamu jangan malas kayak orang Jepang gitu, bukan orang apa namanya orang Papua Nugini gitu, enggak Pak. Jadi standar dia Korea itu kamu pokoknya kalahkan Jepang, kan gitu sebetulnya. Jadi kalau sekarang kita mau ngalahkan ya begitu. Ya, mana yang terbaik gitu. Itu ada. Jadi generasi Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh dua orang guru yang luar biasa. Ya, satu namanya Syekh Al-Qurani, kemudian yang kedua Akh Samsuddin. Lihat kualifikasi Akh Samsuddin itu sebagai guru Muhammad Al-Fatih. Itu dahsyat memang. Beliau disebut dalam buku-buku selalu seorang sufi. Gambaran kita sufi itu kan orang yang kurang berpengetahuan. Syekh Samsuddin menguasai berbagai bidang ilmu, menguasai sains, menguasai matematik, menguasai kedokteran, menguasai ulumuddin. Jadi guru yang dipilih untuk mendidik Muhammad Al-Fatih itu guru yang secara akhlak ya memang sempurna. Ya, guru yang luar biasa gitu. Itu juga yang nanti mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itu juga saya meloncat ke generasi keempat ya, yang ini sebetulnya terus terang ini saya otak-atik gaduk aja gitu. Karena luar biasa. Coba hari misalnya yang kita hadapi nggak ringan loh, Pak, dalam bidang pendidikan. Ini ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor, judulnya Kebijakan Pendidikan Pakubuwono X. Pakubuwono X ini awal abad 20 ya, Raja Surakarta. Nanti dia ini anak dari Pakubuwono IX. Pakubuwono IX itu yang mengarang syair ya, Kidung Sesingir. Itu isinya pendidikan akhlak. Nah yang unik, saya yang tertarik, dia temukan latar belakang waktu itu tantangan pendidikan di awal abad 20 itu masih penjajahan Belanda, penjajahan Belanda. Itu nggak ringan. Jadi ketika dari kisah perang Diponegoro ya, kemudian beberapa pemberontakan di Jawa ini, akhirnya Belanda menggunakan politik etis. Jadi cara menaklukkan negara jajahan ini adalah dengan pendidikan. Itu yang Pak Nasir makanya sering ngutip kata-kata Sluk Urgronya. Sluk Urgronya mengatakan dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Karena penjajah udah tahu kunci ya kekuatan perlawanan bangsa Indonesia itu ada pada umat Islam. Itu mereka udah tahu, makanya caranya gimana? Lemahkan umat Islam itu. Dengan apa cara melemahkannya? Dengan pendidikan. Nah, maka kemudian Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler. Ya. Ini yang misalnya begini, pada tahun ini datanya, pada tahun 1903 ya. Jadi waktu itu yang sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Kristen, sekolah Zending dan sekolah Cina. Ini yang saya terkejut. Tahun 1903 itu ada 245 sekolah kolonial ya, dan 326 swasta. Dari 326 swasta ini 63-nya sekolah Kristen, sekolah misi ya, sekolah Zending. Nah ini yang menarik lagi, tahun 1900-an ada sekitar 541 sekolah Zending di Indonesia. Nah kemudian, ini sekolah Cina juga ternyata. Pada tahun 1901 hanya ada satu sekolah Cina.
Tapi pada tahun 1908 ada 541 sekolah Cina. Artinya dalam satu dasawarsa telah muncul lebih dari 500 sekolah Cina. Dan sekolah ini kan, itu kurikulumnya, guru-gurunya didatangkan dari Cina dan Singapura. Ini tahun 1908. Nah, disinilah waktu itu kalau kita lihat, makanya kebangkitan pendidikan modern di Indonesia, ya, itu Jamiat Khair 1905, mendirikan Madrasah Aliyah di Jakarta. Paku Buwono mendirikan Mambaul Ulum 1905. Nah, jadi nanti dari sinilah, ya, inspirasinya memang belum ditemukan ini, karena Kiai Haji Imam Zarkashi itu pernah mengajar di Mambaul Ulum di Solo. Tapi beliau kemudian ke Padang Panjang, dan nanti pesantren Gontor berdiri 1926, 1910 di Bukit Tinggi, ya, itu Parabek. Nah, itu pendidikan itu 1910. Terus setelah itu berdiri di Niyah Putri Padang Panjang, dan seterusnya, ya, dalam pesantren. Karena yang mereka hadapi waktu itu penjajah menggunakan pendidikan. Dan kita lihat ini sekarang bagaimana kehebatan ulama-ulama kita setelah jadi ada beberapa sekolah gitu yang dicurigai. Kenapa? Karena ternyata prajurit-prajurit di Ponorogo setelah kalah perang, mereka kemudian menyebar dan mendirikan pondok-pondok pesantren. Ini cerdik. Pak Natsir sampai mengatakan ulama-ulama kita dulu cerdik. Itu di buku pesan seorang bapak, itu pesan-pesan Pak Natsir yang terakhir. Ya, beliau memuji kiai-kiai pondok pesantren yang nanti mendirikan pondok-pondok pesantren dan mendidik santrinya menjadi orang-orang zuhud. Mereka inilah yang nanti, kata Pak Natsir, terbukti ketika 10 November, ya, yang datang ke negeri kita waktu itu, ke Surabaya ini, itu bukan sembarangan, Pak. Itu pemenang Perang Dunia Kedua dan mau merampas kemerdekaan kita. Siapa yang ngadepi mereka itu? Ki Haji Hasyim Asy'ari waktu itu posisinya bukan hanya Rais Am NU. Ki Haji Hasyim Asy'ari itu posisinya adalah Ketua Majelis Syuro Masyumi. Masyumi berdiri 1939, baru bubar Masyumi itu 1952 atau 1954. Jadi Ki Hasyim Asy'ari itu di Majelis Syuro Masyumi ini, ketuanya Ki Hasyim Asy'ari, wakilnya Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah. Memang waktu itu umat Islam itu bersatu di bawah seorang pemimpin namanya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga ketika keluar fatwa jihad 22 Oktober 1945 itu koran Kedaulatan Rakyat menulis headline-nya, ada di internet. Judulnya apa? 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Itu judul headline-nya koran Kedaulatan Rakyat. 60 juta umat Islam siap berjihad fisabilillah. Dan gagal penjajah itu. Ada momentum lagi peristiwa setelah nanti agresi kedua, ya. Belanda itu nggak mau melepaskan kita karena mereka sudah merasa negeri ini sudah ladang uang mereka, ya. Mereka nggak mau ngelepas. Akhirnya apa yang terjadi? Ingat waktu agresi kedua kan, semua udah ketangkep, ya. Pak Karno ketangkep, Bung Hatta ketangkep, menteri-menteri ditangkepin. Kata Panglima Belandanya di filmnya Sudirman, lihat film Sudirman, ya, Panglima Belanda mengatakan tinggal satu orang yang belum ketangkep. Kalau satu orang ini ketangkep, selesai Republik Indonesia. Dan satu orang itu namanya Sudirman, ya. Maka di film itu kan Sudirman terus dikejar, bahkan Belanda bayari pengkhianat untuk ngejar Sudirman. Betul, akhirnya yang bisa menemukan lokasi Sudirman itu pengkhianat, anak buahnya Panglima Sudirman sendiri. Begitu Sudirman sudah nggak bisa lolos lagi, apa yang beliau lakukan? Zikir. Lihat di film. Beliau ganti baju dengan anak buahnya itu, ada yang pakai kopiah, ada pakai belangkon, pakai sarung, akhirnya zikir terus, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu Belanda datang, lihat mana Sudirman ini, di gambaran dia kan Sudirman tuh hebat, ini kok sarungan, pecian, belangkoan. Jadi anak buah yang pengkhianat itu bilang, itu yang di tengah itu Sudirman. Nggak percaya itu komandan Belanda itu. Bohong kamu, ditembak malah dia. Jadi ditembak ini yang pengkhianat ini. Jadi nggak percaya bahwa itu Sudirman. Padahal katanya tinggal satu orang, Indonesia selesai. Nah, siapa Sudirman? Sudirman itu guru Muhammadiyah. Dan Panglima Sudirman itu menjadi kepala sekolah umur 20 tahun.
Ya, Panglima Besar Sudirman ini. Beliau dididik militer kalau nggak salah 3 atau 6 bulan di Bogor, di Peta waktu itu. Jadi kiai-kiai kita waktu itu cerdik. Ya, kalau itu bukan karena sikap zuhud, ya, sikap tidak hubud dunia, nggak berani ngelawan pesawat tempur, tank sekutu segala macam itu udah. Kalau sekarang udah deh, ya, ini kekuatannya besar gitu kan, nggak, ya lebih baik menyerah, lebih baik nggak ada. Waktu ya Sudirman, semua sudah bilang begini, Sudirman tetap mengatakan tidak, saya akan bergerilya. Ya, ini bukan sembarangan, ini produk pendidikan. Dan kalau kita baca riwayatnya, bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, saya tulis di Republika itu artikel, saya beri judul beginilah Kiai Dahlan mendidik kita. Masya Allah, Kiai Ahmad Dahlan itu inspirasi. Di Surabaya, Bung Karno cerita, waktu saya 15 tahun, kata Bung Karno, saya tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto itu. Ketika itu saya 15 tahun, ini cerita Bung Karno nih. Untuk pertama kali, kata Bung Karno, saya mendengar Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Dahlan, dia bilang itu pidato. Sejak itu, kata Bung Karno, saya ngintil Kiai Dahlan. Ya, ini seorang Bung Karno mengakui, sejak itu saya ngintil, dan sampai meninggalnya Bung Karno minta dicatat sebagai warga Muhammadiyah. Itu beliau kan sampai mau meninggal tetap minta yang mensolatkan jenazahnya itu Hamka. Kita nangis kalau dengar kisahnya itu. Buya Hamka itu di penjara. Anaknya Buya Hamka itu kawan saya, Pak Afif Hamka, itu dulu sama-sama wartawan. Beliau lulusan Gontor. Kata Pak Afif, saya susah menerima waktu itu. Ayah saya mau mensolatkan jenazah Bung Karno karena saya merasakan penderitaan ketika ayah saya ditahan. Ya, tapi Buya Hamka dengan besar jiwa, ya, beliau hadir mensolatkan jenazah Bung Karno. Nah, jadi lihat tadi sekalian, bagaimana munculnya Hamka. Itu produk pendidikan. Saya ingatkan Masjid Al-Azhar, kita dulu punya Buya Hamka, sekarang siapa yang menggantikan? Nggak ada. Harus dibuat program melahirkan Hamka lagi, bahkan harus lebih dari Hamka. Tidak ada yang sempurna, tapi pemimpin Hamka ini hebat. Hamka itu Masya Allah, kalau kita baca biografinya, itu jago silat. Dari bis dari Sukabumi ke Jakarta, pernah Buya Hamka itu dirampok di bis, itu ditodong pisau. Di biografinya itu, dalam sekejap pisau yang nodong itu sudah beralih ke tangannya Hamka. Maka lihat beliau ketika terakhir, ya kan, diminta untuk menyabut fatwa Natal itu, Buya Hamka tidak. Bahkan seorang pengurus Al-Azhar pernah menceritakan ke saya, katanya Buya Hamka pernah cerita waktu itu gebrak-gebrakan meja dengan Alam Shah. Dan akhirnya Buya Hamka memilih untuk mundur daripada mencabut fatwa. Dan ketika beliau ditawari untuk Ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 75, itu zaman represifnya Orde Baru tahun 75. Kenapa Buya Hamka mau menerima jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia? Pada saat itu rezim sedang sangat represif, kristenisasi, marak, sekularisasi, deislamisasi. Dan Buya Hamka ketika menerima jabatan itu, beliau konsultasi, dikumpulkan tokoh-tokoh termasuk Pak Nasir dan lain-lain. Akhirnya para ulama itu menyetujui Buya Hamka mimpin MUI. Jadi beliau nggak sembarangan menerima jabatan itu, dapat restu dari tokoh-tokoh yang lain. Tapi beliau akhirnya mengajukan syarat, tidak mau digaji oleh negara dan kantornya tidak mau di Istiqlal, kantornya di Masjid Al-Azhar. Itu sikap ulama kita waktu itu. Jadi tetap beliau, maka beliau terus menasihati Pak Harto, ya, mengawal pemerintahan Orde Baru. Pak R. Fakhrudin, lihat bagaimana peran beliau dalam mendakwai Pak Harto, ya, sampai akhirnya bukan main, era akhir 80-an terjadi perubahan kebijakan Orde Baru itu, yang mulai kemudian memberikan tempat yang lebih proporsional kepada kaum muslimin. Nah, jadi ini terjadi, Pak. Jadi model-model pendidikan dari zaman Rasulullah ini modelnya sama. Nah, sekarang inilah yang bagaimana kuncinya, Pak? Kuncinya di samping pola tadi, ya, adab ilmu tadi itu, maka yang sangat penting kemudian adalah kuncinya tetap di guru. Kalau anak-anak Gontor hafal nih, mahfudhat, ya, at-tariqah ahammu minal madah, ya, wal ustadzu ahammu minat tariqah, wa ruhul ustadz ahammu minal ustadz. Metode lebih penting daripada materi ajar, guru lebih penting daripada metode.
tapi jiwa guru lebih penting daripada guru itu. Dan yang penting jiwa guru ini, jiwa guru ini yang hilang, ya. Saya sering menjumpai, ya, saya pernah datangi staf khusus Pak Mendikbud waktu zaman Pak Bambang, ya, kebetulan anggota DPR juga. Saya temui, kenapa ini guru-guru kita ini diatur semua serba uang, serba uang, serba uang. Ini menghancurkan jiwa guru, ya, menghancurkan jiwa guru. Jadi seolah-olah guru itu dikit-dikit harus buat laporan. Kalau saya jadi presidennya, Pak, atau jadi menteri lah, nggak usah gitu ya. Udahlah, guru tuh kasih bantuan, nggak usah bikin laporan. Percaya nggak akan guru tuh, paling banter dibuat kawin lagi gitu ya. Itu pun jarang yang berani sekarang, ya. Tapi guru ini sekarang, teman-teman dosen saja sekarang kalau buat penelitian lebih susah kan bikin laporan keuangan daripada bikin penelitiannya, ya. Saya pernah ke pesantren saya di Bojonegoro, ketemu kiainya, bilang, lihat tugas guru sekarang ini, buat laporan apalagi guru sertifikasi. Istri saya suruh berhenti jadi guru sertifikasi. Saya bilang, sudah, sekarang kamu ngurus pondok. Waktu santri saya udah 40 orang, udah pindah deh, berhenti jadi guru, sekarang kamu ngurus santri aja dah. Oh, orang heran di situ. Istri saya itu kepala TK 15 tahun lebih, sudah jadi ngurusan, karena harus konsentrasi mendidik. Kalau sudah santri sekitar 40-an tuh nggak bisa lagi meleng, 24 jam harus ditemani, ya. Apalagi tingkat SMP SMA itu saat-saat banyak problem yang harus dihadapi. Nah, jadi akhirnya, apalagi ada istilah guru apa itu disamakan guru tidak tetap. Itu menurut saya nggak tepat, Pak. Masa ada guru tidak tetap? Itu kan nggak benar. Berarti dia tidak tetap guru dong. Berarti kadang guru, kadang nggak guru kan gitu. Ini nggak benar. Yang tidak tetap itu kan status kepegawaiannya tidak tetap, tapi dia tetap guru. Itu yang ditempeleng di Sampang, apa, Pamekasan atau Sampang itu, yang guru Budi itu yang ditempeleng muridnya sampai mati, itu kan dibilang guru tidak tetap kan gitu. Ini menghina betul itu. Guru dibilang guru tidak tetap. Guru tetap guru. Meskipun dia ngojek, meskipun dia ini, itu bagus. Ini sekarang mana materialisme terlalu kuat ya sekarang ini, Pak. Jadi kalau ada guru ngojek di TV ditampilkan guru itu sengsara, ya Allah. Ada ditampilkan anak orang-orang tua hebat, ibu-ibu yang dia ngangkat batu, ya. Kemudian ibu-ibu ini diwawancara, aduh ibu sengsara, mudah-mudahan anak saya nggak seperti saya. Loh, Anda ini ibu yang hebat kok juga seperti saya. Jadi dia pikirnya, makanya anaknya akhirnya disekolahkan kan gitu ya, supaya nanti kamu hidupnya nggak seperti saya. Jadi gambaran materialismenya terlalu kuat. Akhirnya tontonan-tontonan begini memberikan gambaran seolah-olah kamu sekolah itu supaya kamu hidupnya lebih enak kan gitu. Jadi kalau orang ya kemudian diukur dari materi, ini nggak bener ini. Saya maka sering mengingatkan, kalau filosofi guru seperti ini udah salah. Ya, guru itu sering saya ingatkan, guru itu bukan tukang ngajar. Jadi ini yang penting ya kita. Jadi guru itu bukan tukang ngajar. Pekerjaan tukang itu pekerjaan mulia, Pak. Tapi pekerjaan yang berulang, biasanya berhubungan dengan benda mati. Misalnya tukang tambal ban, tukang bakso, tukang sayur. Tukang tambal ban itu jangan tiap hari inovasi. Itu bisa nggak ketutup itu bannya gitu. Dia tiap hari punya metode baru buat riset tentang apa namanya, bagaimana menambal ban yang baik. Itu 25 tahun yang lalu motor saya bocor, ya begitu cara nambalnya, masih pakai api gitu kan, ya begitu, cukup itu. Sekarang ada model baru, lama ada inovasi baru lagi. Tapi kalau tukang tambal ban, pekerjaannya itu mulia, ya. Pekerja-pekerja di pabrik itu teknis, itu butuh kesabaran tinggi loh. Tukang bangunan itu nggak banyak inovasi, itu namanya pekerjaan tukang. Guru bukan pekerjaan tukang. Kalau guru dia diposisikan pekerjaan tukang, jadi tukang ngajar, ya 20 tahun jadi guru nggak tambah pinter, karena materi yang diajarkan sama, diktatnya sama, yang beda muridnya, kan itu aja tiap tahun. Jadi itu aja. Balik ada guru nggak pernah ngaji, ya nggak pernah belajar, ya sama, ya. Memang saya sama, saya dosen juga gitu. Saya 2005 itu ngajar di S2 UI itu saya buat diktat. Makalah teman saya kumpulkan menjadi Islamic Worldview. Sekarang udah 2019, saya belum nulis buku Islamic Worldview. Akhirnya saya nulis buku sendiri, 10 kuliah agama Islam.
Ya, jadi akhirnya saya merasakan kalau nggak hati-hati kita ini sebagai guru, ilmu kita nggak bertambah, Pak. Ya, karena kita sebagai dosen itu aja terus yang kita ajarkan. Ya, lagi kita sibuk kesana kemari, ya sibuk ceramah kayak begini kan nggak nulis saya kalau ceramah. Jadi persoalan nanti di kalangan kita, ya, bagaimana kita sekarang ini harus melahirkan guru-guru yang hebat. Karena kunci pendidikan kita memang di guru. Ya, ini dan sekarang problem kita masih sama, Pak. Anak-anak kita pertama gitu masih melihat profesi guru itu tidak keren itu, karena sekarang orang sekarang itu gengsi lebih utama, Pak. Ya demi gengsi itu meskipun duitnya sedikit yang penting gengsi. Jadi biar miskin asal sombong lah gitu. Jadi itu semboyannya itu. Jadi ada beberapa profesi gitu ya yang sebetulnya misalnya orang jual mie ayam itu kalau kita ukur keuntungan mie ayam itu luar biasa. Tapi coba ya, anak kamu sekarang di mana? Oh dia sekarang jual mie ayam di pinggir jalan, nggak keren gitu ya. Jadi kalau dia jadi pegawai Pemda, bagian akuntansi, entah bagian apa, pokoknya bagian akuntansi gitu ya, ini agak keren ini. Jadi orang memilih gengsi. Ada saya punya ponakan tuh, anaknya pinter, SMA langsung diterima di ITB, perempuan. Saya bilang kalau saran saya anak kamu bagusnya ambil pendidikan sejarah, karena jarang, Pak. Saya udah keliling ke sekolah-sekolah Islam ya, termasuk yang favorit itu. Kalau saya tanya, guru apa sih yang Anda susah nyari? Pertama guru sejarah, yang kedua guru PKN. Anak-anak SMA Islam itu saya sarankan, pada ketawa. Nanti kalian yang pinter-pinter ya, kalau lulus SMA ini pilih pendidikan PKN, ketawa, Pak. Itu nggak dipilih. Padahal itu saya bilang kalau kamu jadi guru PKN, peluang kamu mengkader anak SMA itu besar. Karena mengubah cara pandang itu PKN ya, kan mendidik warga negara yang baik, intinya itu. Nah salahnya apa? Karena orang memahami profesi itu tukang, akhirnya menganggap kalau dia jadi guru PKN ya dia bidangnya PKN saja. Nah ini yang salah, ini yang keliru. Banyak sekali sekarang akhirnya anak-anak pinter kita masuk ke jurusan tukang ya. Ini sekalian juga perhatikan ya, kalau anak-anak kita masuk ke teknik, Pak, teknik sekarang masih unggulan di prodi itu kalau dia sudah mencapai tahap tertentu dia berhenti ilmunya. Saya udah tanya itu, maka banyak sebetulnya potensi-potensi yang jauh lebih, dia sebetulnya kapasitasnya lebih dari itu. Memang perlu pinter, orang dari teknik perminyakan, teknik elektro itu perlu pinter, jadi dokter itu perlu pinter, tapi jangan berhenti di tukang. Gambarannya begini, saya pernah rapat dengan satu kampus, yayasan, rektor sampai dekannya di Sumatera. Kampus itu ada fakultas kedokterannya. Saya sarankan begini, tolong jangan didik mahasiswa kita di fakultas kedokteran ini menjadi tukang suntik dan tukang obat. Didik mereka menjadi mujahid, didik mereka menjadi ulama yang punya skill dokter ya. Jadi nanti kurikulumnya itu mengembangkan potensi keilmuan dia. Kita bisa melihat, Pak, coba sekarang muncul kader-kader umat yang hebat ya, lepas dari soal politik ini. Orang-orang seperti saudara Agus Maksum itu dari ITS kan, kemudian Hairul Anas itu ya, kemudian dokter Gamal Albin Said itu ya. Itu kalau kita perhatikan dia sudah melampaui bidang studinya. Mereka anak-anak teknik, dokter. Tapi orang ini potensinya itu pemimpin. Nah ini yang sekarang pendidikan Rasulullah itu mampu, Pak, menganalisis satu persatu begini. Kemarin saya undang, saya punya mahasiswa dulu, sekarang dia hebat. S1-nya di Madinah, kemudian S2 dengan saya, dia nulis tesis waktu itu tentang hadis Ahmadiyah, karena dia dosen hadis di Madinah, ambil hadis. Kemudian dia punya anak. Ya, dia sekarang ini tinggal di Garut, punya pesantren dan ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis di Garut. Anaknya baru 18 tahun, lulus aliyah di pesantren Bentar, pesantren Persis. Anak ini 18 tahun itu sudah mampu menulis makalah seperti disertasi doktor, tebalnya 300 halaman tentang konsep Islamisasi Profesor Syed Naqib Alatas. Saya lihat makalahnya dikirim ke saya. Ini luar biasa, anak ini umur 18 tahun mampu menulis seperti disertasi doktor, referensinya juga, dan ini sudah dibaca beberapa profesor juga makalah dia ini.
Kemudian anak ini juga menjadi utusan Indonesia untuk World Muslim Congress di Kuala Lumpur. Dia hafal Quran, akhlaknya baik. Saya tanya, apa namanya, anak ini, maksud saya ini jarang ini seperti 18 tahun sudah hafal Quran, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bisa nulis. Terus belum lama dia jadi juara 1 juga untuk penulisan artikel di Republika dengan Kedutaan Amerika yang panitianya. Jadi habis lebaran itu saya undang waktu saya ke Bandung, bapaknya dengan anaknya datang ke saya. Saya ingatkan, ini anak luar biasa loh. Nah bagi saya Pak, anak seperti ini, kalau ini nggak dididik dengan benar, ini potensi pemimpin kita. Nah sekarang kita harus mencari Pak, talenta-talenta, sudah kelihatan. Jadi sekarang jangan kita mencari pemimpin umat itu dadakan, harus kita siapkan. Dan menyiapkan pemimpin ini nggak bisa mengandalkan pendidikan formal yang sekarang. Pendidikan formal itu salah satu ya tempat mendidik pemimpin. Dan yang terbaik pendidikan itu tetap adalah mulazamah, coaching. Nah, ini yang dilakukan ya oleh para ulama kita dulu ya. Jadi modelnya saya simpulkan bagaimana menanamkan adab, kemudian ilmu, terutama ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini harus terus diproporsionalkan ya, sampai nanti sekali kita bisa melahirkan guru-guru yang terbaik. Nah guru-guru yang terbaik inilah yang nanti akan mendidik generasi terbaik itu ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, luar biasa rasanya di video dan kuncinya di pendidikan ya, bagaimana pendidikan yang luar biasa yang bisa mengubah zaman. Ada sedikit catatan dari Profesor Muhammad Samani ya. Jadi kenapa sekarang ini ternyata di Asia itu negara yang cepat sekali pertumbuhan, cepat sekali kemajuan, ternyata Vietnam bisa dihubungkan dengan satu statement dari Korea Selatan, di mana orang Jerman pun sampai impor teknologi Korea, jangan malas seperti orang Jepang. Jadi orang Jepang itu tidak kerja, beradaptasi global, tapi dikatakan pasti kalah sama orang Korea. Punya statement jangan malas sama orang. Orang Vietnam itu mengatakan begini pemimpinnya, hanya orang Vietnam yang bisa mengusir Amerika. Ya, hanya orang Vietnam yang bisa mengalahkan Amerika. Itu yang dibangun kemandiriannya, keberanian itu pada bangsa Vietnam. Nah sekarang Vietnam itu katanya lebih cepat pertumbuhan bangsanya dibanding Singapura. Singapura luar biasa, tapi Vietnam lebih cepat. Jadi saya kira tadi bagaimana kebanggaan Islam, kebanggaan kita sebagai bangsa, sebagai peradaban itu memang harus kita lakukan. Silakan ada pertanyaan dari silakan. Langsung saya jawab aja Mas Nuri. Langsung saya jawab aja. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Memoni dari Semarang. Ada dua hal yang ingin saya katakan. Pertama, mindset anti mainstream yang saya tulis dalam artikel Presiden 10 anak. Bahwa di sini ada kekhawatiran sebenarnya tentang menggunakan pertumbuhan penduduk sehingga harus ada KB. Hal tersebut didasarkan pada satu hal, persepsi yang itu sudah dilakukan misalnya oleh beberapa profesor. Ini saya ikuti di seminarnya Prof. Samani bahwa di masa depan akan ada perang atau perebutan sumber daya karena menjaga manusia yang perolehan penduduknya sangat besar. Oleh karena itu harus ada reduksi terhadap penjagaan penduduk tersebut. Kenapa saya masih berpikir yang di luar hal tersebut seperti itu. Dan yang kedua berkaitan dengan kurikulum atau kaitannya dengan pendidikan. Jika sudah kita paham bahwa Rasulullah itu adalah contoh terbaik pendidikan, kenapa di sini khususnya di Indonesia itu kita masih mengidolakan kurikulum pendidikan baru? Sehingga kita semua sekolah sekarang baru meneliti dan menggunakan kurikulum pendidikan baru. Contohnya Cambridge dan lain sebagainya. Istilahnya kita masih benar-benar western centric,
apakah ada dampak negatif sebenarnya yang harus kita yang akan timbul ketika hal tersebut terus saja terulang? Seperti yang saya katakan bahwa orang Korea saja mengatakan bahwa jangan malas seperti Jepang. Artinya kan untuk bisa melalui suatu kemajuan yang lebih, kita harus benar-benar memperlakukan kemajuan itu untuk mengembangkan sebetulnya. Kalau kita tetap western centric, istilahnya kita mengikuti barat akan menjadi tonggak utama dan kita hanya akan mengikuti kemajuan tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi saya bukan hanya banyak di artikel itu juga saya tulis karena kita dibatasi juga dengan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi banyak itu bukan sekedar banyak. Maka di artikel saya di ujung itu saya tulis Presiden 10 anak itu negara harus hadir karena sekarang ini itu negara tidak hadir dalam pembentukan keluarga. Jadi problem terberat kita ini kan negara tidak punya konsep mendidik orang tua yang baik. Nah, nanti mungkin di Masjid Al-Falah saya akan bahas ini. Jangan didik anakmu menjadi Yahudi. Karena bagaimana memberdayakan orang tua sekarang ini supaya dia bisa mendidik anaknya. Ya. Jadi hadis fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajani itu sebetulnya hadis yang lebih penting pendidikan orang tuanya bukan anaknya. Sekarang ini aneh gitu loh. Jadi seolah-olah hadis itu menunjukkan anak harus dididik supaya nggak jadi Yahudi. Yang didik sopo? Ya, diserahkan ke sekolah, gurunya itu produk pendidikan Yahudi. Yang jadi masalah itu orang tuanya masih berpikir seperti Yahudi, materialis. Jadi ketika dia menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam, gambaran dia gambaran materi. Itu yang jadi beban sekarang dari banyak sekolah Islam, susah ngadepin orang tua karena meskipun anaknya disekolahkan sekolah Islam, cara berpikirnya tetap materialis. Itu yang jadi masalah. Maka ini orang tuanya harus diubah. Ini hadisnya fa'abawahu itu maknanya harus kita didik orang tuanya. Nah, inilah yang Barat tidak punya. Barat tidak punya model pendidikan ini. Ya, itu yang semalam di Al-Isad saya ceritakan satu buku berjudul Tragedy and Hope. Ya, saya dapat hadiah buku ini tebal sekali 1340 halaman dari Profesor Carol Quigley. Ya. Itu ahli sejarah Amerika. Sampai buku ini di-endorse oleh Presiden Bill Clinton. Dan di ujung buku ini, di kesimpulannya, bangsa Barat, dikatakan Western Society ini, kami ini sudah memimpin dunia sekian ratus tahun, mencapai banyak prestasi kemajuan di bidang sains, teknologi, sampai profesor ini mengatakan kami mungkin dalam waktu dekat mampu menunda kematian dan kepikunan. Saking optimis dia akan begini. Tapi dia bilang, dia katakan begini, some things we clearly do not yet know, and the most important of all is how to bring up children to form them into mature and responsible adult. Ya, kami mencapai banyak kemajuan, tapi satu yang kami betul-betul tidak paham adalah bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang baik. Ini kelemahan Barat. Jadi model pendidikan ini sekarang kita impor. Bagaimana akhirnya anak-anak kita dididik menjadi pekerja yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi buruh yang baik, tapi tidak menjadi orang tua yang baik. Nggak ada kurikulumnya itu. Makanya begitu bentuk kementerian, namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya, aneh, laki-laki pada diem di Indonesia itu. Padahal sekarang ini banyak laki-laki yang makin tidak berdaya. Kenapa negara hanya memperdayakan perempuan? Memang laki-laki nggak perlu diberdayakan? Ini negara kita kan rusak kalau laki-lakinya tidak berdaya, itu masalahnya. Ya. Jadi itu berbahaya karena laki-laki itu pemimpin. Ya, nggak ada programnya. Harusnya kementerian ini pemberdayaan keluarga. Dan kemudian pemberdayaan keluarga itu bagaimana? Mendidik orang-orang ini menjadi pendidik bagi anaknya. Sekarang kalau saya ngasih nasihat perkawinan, saya tanya mempelai itu, mau anak berapa? Itu rata-rata anak sekarang Pak 2, 3, jadi sudah pesimis. Itu loh. Saya mungkin Mas Nur kenal kan, dokter sahabat kita, dokter Agus yang dari Surabaya, ya, teman dari PKS itu kan. Nah, beliau orang baik ya, dokter spesialis. Belum lama datang ke tempat saya tanya berapa anaknya, 12. Waduh, kalah saya baru 7, perasaan saya 7 itu sedikit. Ini sahabat saya udah 12, satu istri 12 ya.
tapi dia bisa didik, itu masalahnya. Jadi bukan sekedar banyak, nah, tadi itu ya. Maka di ujung artikel saya kan saya tulis konsep ini berlaku untuk orang-orang seperti Hidayat Nur Wahid, Bakhtiar Nasir, Hamid Fahmi Zarkasi. Tapi enggak saya tulis Nur Hidayat, enggak di situ. Nanti bisa ditulis, tapi perpanjang lagi. Langka loh Pak, orang kayak Mas Nur ini saya nggak provokasi nih. Ini di akhirat hisapnya berat. Mestinya bisa didik anak 10, sekarang berapa? 4. Nah, zolim nggak itu? Nah, ini saya tanya doang. Tanya doang. Itu adil namanya. Jadi konsep adil itu bukan sama. Kan kita udah tahu adil kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, adil dong. Mohon maaf ya kalau menurut saya Pak Habibie, Pak SBY ini gitu kan. Menurut saya sebaiknya segera menikah. Pak SBY punya anak 2, lihat ya kan. 1 aja AHY. Kalau ada 10 AHY kemudian kuliah di STKIP Al-Hikmah. Terus menjadi guru, tongkrongannya seperti AHY tapi hafal Quran. Nah, coba seperti apa dampaknya Indonesia? Allah menciptakan manusia beda-beda. Tapi yang jahat jangan punya anak. Pemerkosa itu potong kelaminnya. Jangan punya anak. Itu adil kan? Gitu loh. Jadi yang mampu mendidik perbanyak. Nah, terus kalau istrinya nggak setuju, itu soal teknis. Itu saya nggak bicara teknis. Itu kalau soal di dalam hadis itu perbanyak anak, bukan perbanyak istri. Ya, itu sementara saya menyimpulkan itu soal teknis saja. Ya. Kalau istrinya sadar, dia suruh suaminya kawin lagi supaya banyak, kita perlu. Ya. Cucu Rasulullah itu Hasan itu menikah sekitar 200 kali. Ya, sekitar 200 kali. Jadi anaknya banyak. Ya, tapi istri saya sampai sekarang nggak nyuruh-nyuruh saya, itu masalahnya. Berarti saya, kalau saya bukan karena apa, saya bilang sama istri saya ya karena saya belum perlu. Nanti kalau pada saatnya saya suruh supaya dia nyuruh saya, kan gitu ya. Jadi kan itu masalahnya kan, berarti suami belum berhasil mendidik istrinya. Itu aja persoalannya, itu sederhana. Jadi jangan salahkan istri, suaminya yang nggak becus mendidik istrinya. Suami itu Pak disuruh sama istrinya belum tentu berani sekarang, karena kualitasnya memang satu. Saya mohon maaf ya, kayak saya ini 1 itu berarti saya merasa kualitas saya masih 1/4 laki-laki. Kualitas ya, soal praktek soal lain gitu ya. Tapi seharusnya kualitas laki-laki itu memang 4 kualitasnya ya. Malah kalau dulu tambah dengan budak-budak itu bisa puluhan, bisa ratusan. Sahabat Rasulullah tuh Ali bin Abi Thalib banyak budaknya. Ya, dan itu dalam Islam dulu memang hukumnya berlaku. Nah, itu aja. Jadi negara hadir, maksudnya begini, negara itu memberi subsidi ya supaya dia beranak banyak gitu loh. Kan ini orang-orang soleh ya, orang-orang yang baik gitu ya. Jadi kenapa Singapura bisa, kan saya contohkan di situ. Singapura bisa, begitu bayi anak pertama kedua lahir, pemerintah kasih subsidi $6.000 Singapura, 60 juta anak lahir di Singapura, pecotot dapat 60 juta. Anak ketiga keempat $8.000, 80 juta. Nggak gitu kan? Nah, ini negara kecil Singapura itu ya, mampu. Jerman juga begitu, dari hamil sudah ada tunjangan. Saya udah ada konsepnya. Orang-orang soleh nanti saya kasih tunjangan. Berapa? Mas Nur berapa? Ini harusnya 11. Ya berarti kurang. Kasih tunjangan, Pak. Soal teknis itu bicarakan internal. Ya, kita nggak ikut, negara nggak ikut campur. Ya, tapi kalau mau kasih tunjangan. Mampu mendidik lah, mampu mendidik itu mahal. Nah, kalau kita SDM-nya begini, ya kan, nggak khawatir kita. Papua itu seluas berapa 5 kali Pulau Jawa, penduduknya cuma 5 juta. Aceh segitu luas itu cuma 4 jutaan. Iya. Saya udah keliling gitu ke beberapa pulau tuh, masya Allah. Kita tuh kalau menurut saya Pak nggak logis kita itu ngirim pekerja-pekerja kita jutaan ke Taiwan, ke apalagi ibu-ibu itu. Kita ini kaya Pak. Kalau sekedar untuk hidup ya itu mampu insya Allah. Jadi kita tinggal fasilitasi di beberapa pulau terpencil itu kaya raya. Kalau sekedar untuk makan kita lebih-lebih.
Saya kenapa ya seperti PricewaterhouseCoopers PwC itu kan perkirakan Indonesia tahun 2050 akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia. Terbesar nanti Cina, Amerika, India, nomor 4 Indonesia. Itu sudah diramalkan. Dan saya ketemu dengan seorang ekonom internasional di Malaysia. Beliau orang Malaysia, cerita ke saya, dia sering keliling dunia. Dia juga bilang, nanti katanya Malaysia nggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Kita sudah memperkirakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Cuma dia bilang begini, cuma masalahnya waktu itu posisi Anda di mana? Posisi umat Islam waktu itu di mana? Kalau Indonesia akan menjadi negara ekonomi besar, itu sudah banyak diramalkan. Tapi di mana? Ya ini yang penting bagi kita. Kita bagaimana caranya? Didik, pendidikan. Jadi adil, maksudnya bukan asal banyak. Asal banyak nanti rusak itu. Ya, jadi memang yang rusak-rusak jangan banyak anaknya gitu. Itu yang memang nggak layak dapat anak ya jangan, itu adil namanya. Tapi yang mampu ya memang layak. Ya itu konsepnya, ya konsepnya adil. Kemudian yang kedua tadi apa konsep kita begini, intinya kita itu punya model Rasulullah SAW. Itu modelnya mudah tadi. Memang aplikasinya tidak mudah karena sekarang posisi kita terhegemoni oleh Barat. Semua sistem bukan hanya pendidikan, ya. Maka kalau kita sekarang ini mengatakan kita tidak ikut Barat juga nggak bisa begitu saja. Maka sikap kita tetap harus kritis, ya apresiatif bahkan. Memang ilmu-ilmu yang telah dikembangkan oleh Barat, Pak, yang baik kita harus ambil. Saya belum lama diundang di Fakultas Psikologi di UGM. Bagaimana merumuskan pendidikan psikologi Islam? Saya katakan gunakan pendekatan Imam Nasafi saja, 3 sumber ilmu. Sumber ilmu yang empirical knowledge, sumber ilmu yang rational knowledge, yang akal, ketiga yang revealed knowledge, wahyu. Semua pencapaian di bidang ilmu termasuk psikologi itu harus kita cek. Barat telah mencapai banyak kemajuan di bidang sains dan teknologi, ya, dan itu bisa kita ambil oper. Sekarang pun banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang sudah melampaui prestasinya dengan ilmuwan Barat, banyak sekali, ya. Cuma sekarang mereka ini masih bekerja di lembaga-lembaga di Barat. Itu yang masalah. Di Singapura, di Inggris kita jumpai dosen-dosen kita itu hebat-hebat. Ya, nah sekarang bagaimana kita membawa mereka ini persoalannya. Saya sedih, saya kemarin ketemu seorang sahabat saya, Allah ngajar di Malaysia. Kamu ngajar apa S1? Harus buat ini, buat ini. Saya ketemu ada dosen, kita punya seorang dosen di bidang usul fikih. Saya datangi rumahnya di Kuala Lumpur, Masya Allah, ini salah satu ilmuwan kita hebat, ahli usul fikih, dia lulusan S1-nya Madinah. Tapi dia ngajar tingkat S1 dan banyak disibukkan hal-hal teknis. Saya berpikir gimana yang membawa orang-orang hebat, dan anaknya soleh, anaknya dididik di rumah dengan baik, ya. Dan sekarang saya melihat orang bukan hanya pintarnya, tapi keluarganya bagaimana dia mendidik anaknya, itu penting. Karena kalau kita nanti mencari guru harus cari yang alim dan soleh, ya, dan ini potensinya. Jadi saya kembali ke tadi pertanyaan itu, ya. Jadi kita tetap tidak, misalnya Barat kita anti Barat, enggak benar itu, ya, sikap begitu. Tapi intinya modelnya, worldview-nya harus benar. Cara pandang kita terhadap Tuhan, manusia, terhadap masyarakat, terhadap diri kita, ya, itu harus betul-betul kuat. Baru kemudian kita melihat Barat dengan kritis, ya, bahkan apresiatif. Maksudnya apa prestasi-prestasi peradaban mereka yang memang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan Islam kita ambil. Dalam berbagai bidang ilmu, dalam kedokteran mereka telah mencapai banyak kemajuan. Kita nggak bisa hanya kembali ke bekam, ke herbal gitu, ya. Ini bagus, ya, tapi ada hal-hal yang kita juga tidak menolak, ya, model kedokteran Barat itu. Nah, jadi ini juga itu namanya adil. Ya, memang ini nggak mudah, tapi bukan bukan tidak bisa, harus bisa. Makanya yang penting, yang pertama ini harus kita lakukan adalah menanamkan keyakinan. Ini yang sekarang saya di mana-mana ngomong. Problem kita yang sekarang ini sangat krusial ada di tingkat pendidikan tinggi, Pak. Kita alhamdulillah sekarang di tingkat sampai kelas pendidikan menengah sampai SMA, itu orang-orang muslim kita sekarang ini percaya pada lembaga pendidikan Islam luar biasa. Orang tua di Jakarta dan sekitarnya yang muslim, ya, golongan profesional itu
Mereka bangga kalau anaknya sekarang itu mondok. Itu menjadi status sosial baru. Anaknya mondok itu bangga. Anaknya diterima di sekolah Islam bangga. Ya bahkan banyak yang mau bayar mahal. Ya, di Serpong itu satu SMP sekarang uang masuknya sudah 135 juta. Ya, bulanannya 9 juta. Itu banyak yang masuk gitu loh. Maksud saya artinya apa? Orang tua muslim yang mampu percaya dengan lembaga pendidikan Islam. Tapi ini belum dialami oleh lembaga pendidikan tingginya. Kawan-kawan yang buat kampus-kampus Islam, berbagai Dewan Dakwah bikin, Hidayatullah bikin, Nurul Fikri bikin, ya Al-Hikmah bikin juga. Saya belum tahu apakah anak SMA terbaik lulusan SMA Al-Hikmah itu pilihan pertamanya STKIP Al-Hikmah. UNER enggak. Diterima di Fakultas Teknik Informatika ITS. Sorry, saya mau jadi guru di STKIP Al-Hikmah. Ya. Coba, saya sedih Pak. Anak saya kuliah sastra Inggris waktu itu, sekarang di Al-Azhar di Kairo. Pernah setahun, berapa SPP-nya? 10 juta. 10 juta satu semester sastra Inggris di Gunadarma. Ya. Terus saya tanya satu sekolah tinggi agama Islam di Makassar yang terbaik menurut saya, berapa SPP-nya? 1 juta dengan makan per bulan. Saya bilang itu penghinaan itu. Anda di sini belajar Quran, jadi dai, jadi hebat gitu ya. Cuma 1 juta bayarnya. Sastra Inggris saja 10 juta. Itu yang pada saya tulis artikel di Hidayatullah kan. Ini orang tua muslim ini, termasuk anak-anak saya juga, cara berpikirnya masih susah diubah. Bahwa kalau pinter masuk UI. Kalau di Depok kan kampus ada sekarang ada UI 3, ada UI 1, UI 3. Universitas Indonesia, Universitas Islam Internasional Indonesia itu di Depok juga. Ada Gunadarma, 3 kampus besar. Saya harus meyakinkan anak saya nomor 5, karena anak saya nomor 1 di IPB dari Gontor, anak 2 di Al-Azhar, nomor 3 nomor 3 ini kan dia jadi guru sekarang. Alhamdulillah 19 tahun sudah selesai S1-nya, sekarang jadi guru sejarah dan langsung dia masuk S2 UI bidang sejarah. Karena saya tugaskan memang untuk kamu, tugasnya sekarang memperbaiki kurikulum sejarah itu. Jihad di bidang sejarah itu. Memang harus dilatih untuk dia dari mengajar itu dari sejak SMP, ya, SMA itu sudah harus mengajar. Nah, anak saya nomor 4 di Solo desain interior, tapi dia dulu tahfidz sudah selesai setahun, terus ambil bahasa Arab di Sudan, terus kuliah di UNS, kuliah desain interior. Karena dia hobinya ngelukis, nggak apa-apa, ini perempuan, taekwondo-nya dan 2. Jadi sudah kalau dia homeschooling soalnya, dia anak saya bisa 16 tahun, 15 tahun sudah bisa kuliah, 16 tahun bisa kuliah. Anak saya nomor 5 ini yang sekarang saya yakinkan, kamu nggak usah kuliah di UI, nggak usah kuliah di mana, kamu kuliah di At-Taqwa, di pesantren saya. Anak saya nanya, Pak, gedungnya di mana? Saya bilang, gedungnya di kepala saya bilang. Gedungnya di kepala saya, kurikulumnya di kepala saya. Udah kamu percaya aja, saya bilang. Kamu tahu Mike Tyson nggak? Saya bilang gitu. Mike Tyson itu pelatihnya siapa? Dia nggak tahu. Messi itu jago bola, Ronaldo jago bola, perlu pelatih. Nah, saya ini pelatihnya Messi. Tugas saya melatih. Udah begitu. Ini yang anak pintar dari Garut tadi saya minta sebelum kamu kirim. Karena anak ini selalu berpikirnya kalau anak pintar kirim ke Madinah, kirim ke Al-Azhar gitu. Yang saya tanya kan gini, apa kita nggak bisa bikin studi Islam lebih bagus dari Madinah? Saya sudah baru April yang lalu saya diundang umroh oleh Kerajaan Saudi. Saya sempat ke Universitas Madinah, kemudian ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa kita di sana. Ada 1.200 mahasiswa kita yang sekarang di Madinah. Itu sekarang dianggap salah satu pusat pendidikan Islam terbaik ya, tingkat universitas. Saya lihat di sana banyak hal yang kita bisa perbuat. Bahkan insya Allah kita bisa buat lebih bagus dari Madinah. Ya, contoh begini, di Madinah itu mahasiswa ini saya tanya, setelah lulus kamu mau kemana? Itu indikator saya pertama. Karena di sana dididik linier, sama kayak kampus yang lain, Pak. Cara pendidik modelnya, kurikulumnya linier. Jadi kalau dia belajar hadis, hadis saja. Belajar fikih, fikih saja. Dia tidak belajar sejarah. Dia tidak ngerti waktu pulang ke Indonesia, dia nggak ngerti sejarah Indonesia, nggak ngerti budaya masyarakat. Kemudian nggak diajar teknik komunikasi yang baik. Dia nggak diajar cara menulis yang baik. Ya,
Jadi sebenarnya dengan modal dari model seperti Madinah itu plus beberapa kurikulum kita insya Allah hasilnya lebih bagus dari Madinah. Karena saya udah di Sudan, saya sudah di Al-Azhar, anak saya di Al-Azhar sekarang. Sebelum anak saya ke Al-Azhar, karena dari Gontor saya minta pulang dulu. Yang saya minta, kamu didik adik kamu dulu. Kalau kamu adik kamu bangga sama kamu berarti bener, gitu kan. Jadi kalau di Gontor dia bisa ngajar, tapi kan nggak kumpul sama muridnya. Kalau di rumah dia didik adiknya. Nah kalau adiknya udah bangga sama kakaknya, berarti kakaknya bener, gitu. Karena sehari-hari dia lihat perilaku kakaknya itu. Nah baru setelah anak saya begini, baru saya izinkan dia kuliah ke Mesir. Karena adab dulu harus tertanam. Nah itu. Jadi selain itu ya jawabannya. Terima kasih. Tutup. Oh baik. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaykhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.